kalau di rumah sakit itu waktu pertama masuk 700. Jadi Oh, tinggi amputasinya juga kan ya. tertunda sampai 3 hari dirawat di rumah sakit, tertunda kan 3 hari baru diamputasi kakinya. Nah setelah diamputasi jari yang manisnya ikut menghitam, Bang. Iya Pak. Ya, sedang menangani pasien home care atau ada pasien ke klinik, Pak? Lagi menangani pasien luka bakar dengan apa? Gangren juga Pak. Luka bakar yang itu grade berapa, Pak? Gimana ya saya ngirim fotonya? Boleh ke Mbak Salva mungkin, atau di grup juga boleh sih, Pak. Boleh di grup ya, saya kirim dulu ya. Boleh, boleh. Kalau yang luka bakar ini sudah berapa kali kunjungan, Pak? Sudah berapa kali perawatan, Pak? Ini baru pertama, Pak. 2 kali perawatan, tapi ini baru yang dikirim fotonya ini untuk pertemuan pertama itu sebelum belum baru mau dikerjakan, Pak. Oh, baru mau dikerjakan berarti, Pak ya? Ya, setelah dikerjakan ini udah aku kirim juga setelah dikerjakan, tapi belum dibuka. Iya, iya, iya. Berarti ini pasca ditutup selama berapa hari, Pak? Belum ditutup ini, Pak. Baru baru pulang dari rumah sakit. Oh, ini baru pulang dari rumah sakit. Ya. Baik. Ini ya ada pertanyaan nanti Pak ya, yang untuk luka gangrennya ada apa? Jarinya kan setelah amputasi, ada yang setelah diamputasi jari Oh, ya, kelingking, ya. tapi jari jari tengahnya ikut juga menghitam juga Pak. Yang jari manis ya, Pak ya? Ya, yang jari manis. Sebenarnya dia baru pulang, baru pertemuan pertama juga Pak ya. Kebetulan pasien di rumah sakit yang merawat di rumah sakit, kebetulan saya perawat rumah sakit tempat dia dirawat. Kondisinya waktu terakhir saya buka di rumah sakit itu setelah amputasi, memang jari manisnya itu sudah mulai menghitam, Ya. tapi gula darahnya karena gula darahnya udah normal, udah stabil di 100 di bawah 200, dipulangkan sama dokternya. Ya. Itu bisa kemungkinan kan bisa menjalar juga ke jari-jari yang lain, Bang. Nah, itu kan Ya. udah ada yang saya kasih tanda spidol. Nah, itu masih merah-merah kayak infeksi. Ya. Oh, ini ke bawah juga ya, Pak ya? Ya, ke Apa bawah namanya? juga. Sampai ke bawah juga ya. Itu sudah ada dikerjakan kemarin kan, udah dibuka setelah dibungkus. Ah, yang ini nah. Ya. Ini pertemuan kedua setelah pertemuan kedua ini, Bang, di klinik di tempat praktek kita ini. Ya. Berarti sudah kali kedua perawatan ya? Ya, ini kemarin kan yang di garis ini agak naik sini merahnya. Sampai sini terasa panas. Yang hari yang pas buka kedua di sini ini garisnya udah Ya. dikasih tanda. Berarti ini selanjutnya kunjungan ketiga ya, Pak ya? Selanjutnya ke pertemuan ketiga, Bang. Kunjungan ketiga ya. Gula darah terkontrol apa ini, Pak? Gula darah tadinya kalau di rumah sakit itu waktu pertama masuk 700. Jadi Oh, tinggi amputasinya juga ya. kan tertunda sampai 3 hari dirawat di rumah sakit, tertunda kan 3 hari baru diamputasi kakinya. Nah setelah diamputasi jari yang manisnya ikut menghitam, Bang. Udah untuk topikalnya udah dikasih Medcovazin reguler. Terus di atasnya dibalut lagi dengan kasa, kemudian pakai ortopedik, kasa lagi baru OSIP pendek. Kalau area ujung-ujung jari gitu, Pak, itu ada terabanya, teraba hangat atau dingin, Pak?
Kalau di ujung-ujung jari itu enggak agak dingin kalau di ujung jari Pak, agak lebih agak putih, agak kayak pucat gitu nah Pak. Pasiennya mengalami kesakitan enggak, Pak? Enggak, Enggak ya. belum ya. Tapi kalau kena pinset ada sebagian tuh yang sakit kalau ketarik Pak. Tapi kalau kita lagi kecuci, kena kasar segala macam itu enggak Enggak, sakit ya? enggak. Kalau dicuci Hmm. enggak sakit. Pertama Pak, kalau misalkan melihat dari kondisi pasien ini ya, kita Ya, fokusnya adalah ke perbaikan sistemiknya dulu. Nah itu yang harus dipastikan. Berarti ada gula darah yang terkontrol. Nah itu harus dipastikan tuh gula darahnya pasien diusahakan sih punya alat cek gula ya di rumah. Kalau ya. misalnya dia dapat obat gula atau dapat insulin nggak Pak? Dapat dari dokter bedah kemarin insulinnya dikasih Sansulin 3 Mhm. kali 14 unit. Ya, nah itu yang harus memang dilanjutkan dan terus dikontrol Pak. Tapi usahakan sih kalau pengalaman saya ya terutama kondisi pasien sudah pulang ke rumah harus punya alat cek gula untuk apa? Untuk memastikan bahwa gulanya terkontrol ya, artinya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kadangkala kalau misalnya dia dengan kondisi pemberian insulin ya, itu Ya, biasanya pasiennya malah ngedrop gulanya. Nah, itu yang dikhawatirkan pada saat ngedrop itu pasien hipoglikemi dan juga membahayakan gitu bagi kondisi si pasien. Nah, ya itu untuk paling yang harus dipastikan ya, Pak. Nah, terus untuk yang kedua, leukositnya kemarin, Pak. Bentar, Pak. Untuk hmm, leukositnya waktu dirawat itu 21.500 nilai leukositnya, Bang. itu berapa hari kemarin Pak dirawatnya, Pak? Dirawatnya sekitar 6 hari. 6 hari itu pemeriksaan hari keberapa? Hari pertama itu, Pak. Nah, hari ke berikutnya diperiksa lab satu lagi nggak? Hari setelah dia Enggak, pasca amputasi untuk di untuk selanjutnya cuma diperiksa gula darah aja, Bang. oh nggak ada pemeriksaan ulang lab satu ya, Pak ya? Enggak. Hmm. Nah, itu biasanya sih kalau misalnya di rumah sakit sudah 6 hari, pasti dia sudah masuk antibiotik ya, antibiotik Ya, apa injeksi gitu bisa apa gitu yang dimasukkan. Nah, itu biasanya berpengaruh juga Pak. Bisa jadi hasil daripada leukositnya tadi itu sudah turun di mungkin di hari-hari terakhir kalau misalkan memang diperiksa biasanya sudah turun atau kalau mau pasiennya diminta untuk datang lagi ke lab ke laboratorium klinik atau apa ya, gitu ya Pak untuk periksa ya, ulang itu lab satunya ya, gitu. Jadi nggak hanya gula aja itu akan lebih baik jadi biar ketahuan oh ternyata leukositnya masih tinggi oh, atau misalkan sudah turun. Berarti sekarang ya. masih konsumsi antibiotik yang dari rumah sakit ya Pak ya? Masih, Bang. Ya. Nah itu yang pertama gula darah, yang kedua adalah kondisi infeksi. Berarti tadi ya harus kita pantau. Kalau misalkan dapat terapi itu masih harus terus dilanjutkan supaya apa? Supaya untuk membantu juga sih dari dalam untuk perbaikan daripada infeksinya. Nah, terus yang ketiga dari sirkulasi darah, Pak. Nah, ini penting Ya, juga kita perhatikan. Biasanya pasien dengan kondisi infeksi seperti ini, dengan kondisi dia ada gula dan cukup tinggi tadi, sampai 700 gitu ya. Nah, itu harus ya, diperhatikan juga dari sirkulasi darahnya. Nah, bisa jadi kondisi luka atau kondisi ujung jari kaki yang tadi kata Bapak dingin itu kemungkinan eh, sirkulasi darah ke area perifernya nggak bagus gitu ya, ke area ujung jarinya itu nggak bagus, sehingga memperburuk keadaan sekarang gitu ya, terutama di jari kaki yang ke jari manis ya. Nah, itu ya. bisa jadi karena selain daripada infeksi juga karena berpengaruh sirkulasi peredaran darahnya yang nggak lancar ke area kaki itu. Tapi Bang, Nah, itu yang harus diperhatiin. di Gimana punggung Pak? kakinya, di punggung kakinya terabanya panas, Bang. Hmm, iya betul, karena infeksi. Oh ya, ya, Karena inflamasi, karena gejala infeksinya. Tapi kalau sirkulasi ya itu tadi biasanya kita eh, dilihat dari paling ujung dulu. Makanya saya tanya tadi dingin nggak gitu. Kalau ada tanda hmm. dingin seperti itu, pucat gitu ya, nah, itu Ya pucat. kemungkinan dia infeksi apa sirkulasinya nggak lancar ke situ Pak.
Ya, ada pemberian terapi obat lain nggak, Bang? Kalau obat harus dikonsulkan ke dokter, pasti. Oh, iya. Kalau misalnya coba dilihat lagi nanti di daftar obat yang diberikan dari rumah sakit, ada nggak pengencer darah atau apa yang untuk memperbaiki sirkulasi? Nggak ada, nggak ada Nggak pengencer ada ya? darah, cuma dikasihnya ranitidin, omeprazol, cefadroxil, Ya. sama paracetamol. Mm-mm. Ya. Ya nggak apa-apa Pak, dilanjutkan saja. Tapi kita fokus ke lukanya kalau di proses perawatan kita gitu kan. Ya. Paling kalau dari kita yang bisa untuk membantu sirkulasi adalah tadi penggunaan infrared gitu ya. Terus kalau misalnya ada semacam venopleus untuk tadi tuh memompa aliran darah ke perifer, ke area jari-jari, ke area kaki itu bisa Pak. Tapi kalau nggak ada alatnya, berarti tadi tuh pasien bisa dianjurkan untuk sering gerak-gerak kakinya gitu ya, senam kaki sebisanya, nggak usah dipaksakan. Nah Oh, itu juga biasanya membantu Pak untuk memperlancar sirkulasi ke area kakinya gitu. ini udah Nah, boleh dikasih infrared ini, Bang. kalau nggak ada risiko perdarahan sih nggak masalah sih Pak, boleh saja. Walaupun dia ada masih punggung kakinya teraba panas, nggak apa-apa. Em, nggak apa-apa, tapi mungkin jaraknya sama durasinya nggak terlalu lama sih Pak. Biasanya dikasih kalau aku ngasih pasien itu 15 menit ozon sama barengan Mm-mm. dengan infrared. Eh, Mungkin di area-area yang agak atasnya Pak, di betis dulu kayak gitu kan, nggak mesti harus di area yang ke luka, atau mungkin di ujung jari atau di telapak gitu. Itu juga Nah, bisa dikasih infrared. aku takutnya di sini, Bang. Yang ini yang dikasih merah-merah ini, Mm-mm. kalau dikasih infrared takut bonyok, tambah bertambah kan. Hmm. Kemungkinan sih kalau ini melihat dari kondisi dari kondisi kemerahan seperti ini Pak, bisa saja dia sampai dermis gitu ya, atau Ya. mungkin bisa sampai hipodermis. Artinya kalau misalkan kebuka nanti, ini kan memang udah mulai. Coba ke yang tadi yang di telapak kaki yang ditandain. Nah ini kan udah memerah nih Pak. Ya, Ya. jadi kemungkinan dia akan kebuka, atau mungkin kalau misalnya terbantu tadi ya, artinya leukositnya nggak terlalu tinggi, biasa saja dia berkurang sendiri inflamasinya, jadi nggak sampai luka. Nah itu harapannya kita gitu kan. Bentar, Bang ya, aku ada visit sama dokter bedah dulu sebentar, Bang ya. Boleh boleh. Lanjut lanjut. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan yang kasus Pak Devi, ini lumayan bagus ya kasusnya. Ya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing, silahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing juga, atau ada kasus yang lumayan menarik gitu ya, atau sekarang sedang menangani kasus. Boleh kalau mau di-share. Aku mohon izin. Ya, silakan Bu Endang. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya dapat kasus, tapi baru Ya. tadi belum sempat memfoto, jadi saya belum punya dokumentasinya. Hmm. Ini pasien post OP fraktur fraktur ada fraktur di apa ya? Kurang paham ya. Di klavikula apa ya tadi? Intinya gini, Pak. Jadi Ya. pasien itu dirawat di rumah sakit. Selama perawatan itu tidak ada perawatan luka di rumah sakit. Kemudian pasien itu dipulangkan, sudah boleh pulang. Kemudian waktunya kontrol, kebetulan dokternya itu tidak ada. Jadi pasien itu kembali lagi. Nah, setelah 10 hari itu pasien belum dapat perawatan setelah post OP. Jadi dokternya baru saja semalam telepon saya itu suruh untuk merawat. Tadi pagi saya
keluar banyak pus plus darah di bagian keluar dari lewat itu apa headingan post op-nya itu, Pak. Jadi seperti itu, saya rawat dengan perawatan yang sederhana. Maksud saya belum saya kasih seperti modern dressing kayak gitu. Hanya perawatan karena kan ini ya Pak ya, kalau luka steril dari itu hanya saya kasih NaCl saja sama dari Yantul, kemudian saya tutup begitu. Lah, yang mau saya tanyakan itu, apakah kalau luka post-op seperti itu bisa dengan dressing modern seperti menggunakan dressing metcovacin seperti itu, Pak? Ya, jadi kita lihat dulu ya Bu ya kondisinya. Berarti kalau misalkan bicaranya luka post operasi akibat trauma, misalkan kecelakaan atau apa gitu ya, yang mengakibatkan tadi adanya fraktur segala macam, berarti kan kategorinya ya pada saat dia pasca perawatan atau misalkan pada saat dia pasca operasi itu kondisinya dia masih termasuknya luka akut gitu ya. Nah kemudian kan kata Ibu tadi udah 9 hari nggak mendapatkan perawatan, artinya mungkin dirawat sendiri di rumah ya oleh keluarga, sehingga muncul tadi adanya eksudat dari luka atau dari jahitannya dan seterusnya, dengan kondisi luka yang sudah 9 hari terbiarkan seperti itu, berarti statusnya udah berubah tuh, yang tadinya dia adalah luka akut, berarti udah berubah menjadi luka kronis gitu ya Bu ya, udah nggak akut lagi nih gitu kan, dan muncul tanda-tanda inflamasi atau infeksi. Salah satunya adalah adanya eksudat atau mungkin kemerahan di permukaan luka dan seterusnya. Tugas kita adalah untuk memastikan bahwa inflamasi yang memanjang tadi segera berhenti atau selesai. Nah, artinya apa? Dari kondisi luka operasi yang tadinya bersih, kan harusnya bersih tuh pasca selesai dioperasi di OK, itu luka betul-betul bersih gitu ya. Nah, tapi kemudian karena tadi adanya inflamasi, infeksi, ada kontaminasi, dia berubah, yang tadinya harusnya bersih menjadi luka yang kotor, artinya ada eksudat. Nah, tugasnya kita adalah memastikan bahwa pertama adalah menurunkan inflamasinya, yang kedua harus kita buang juga itu eksudat ataupun cairan yang sudah berubah tadi menjadi kronis. Gitu. Jadi berarti apa? Cairan yang ada di dalam luka itu harus kita evakuasi, harus dibuang. Biasanya sih kalau misalkan ada beberapa yang jika hektingannya jika nggak memungkinkan untuk keluar gitu ya atau tertahan di dalam si cairan eksudatnya tadi, berarti hektingannya itu harus dibuka beberapa gitu ya, atau di bagian tertentu yang memang dari sini ini banyak keluar cairan atau eksudat gitu Bu. Kemudian untuk terapinya sama ya, kita berarti kalau ada tanda infeksi gunakan antimikrobial dressing ya. Kalau dari metcovacin mungkin boleh menggunakan metcovacin silver. Nah, sama juga tadi menyambung kasusnya Pak Debi ya. Nah, ini bisa kita menggunakan metcovacinnya nggak yang reguler lagi, tetapi yang silver. Untuk apa? Untuk kontrol bakteri. Karena pasti luka yang tadinya akut menjadi kronis, di situ pasti ada bakteri, Bu. Kemudian yang kedua adalah pada saat pencucian itu harus betul-betul bersih. Ya, kenapa kita harus pakai sabun luka khusus gitu ya? Nah, tujuannya tadi untuk mengevakuasi bakteri, untuk mengevakuasi eksudat, itu mengakibatkan adanya infeksi. Itu mungkin Bu Endang. Izin apabila itu kan luka post itu kalau dicuci dengan luka dengan air gitu, apakah diizinkan? Sebetulnya tadi konsepnya ya Bu ya, karena ini udah berubah dari luka akut itu udah berubah menjadi kronis. Dia udah terkontaminasi, nggak lagi luka yang bersih, gitu kan. Nah, sehingga mungkin proses perawatannya yang tadinya konsepnya harusnya steril, itu berubah nggak lagi steril, karena udah kontaminasi si lukanya. Jadi kita bisa menggunakan konsepnya asepsis. Tapi tetap harus kita perhatikan, kita jaga, nggak boleh ada kontaminasi lagi yang lebih bisa memperparah keadaan. Kalau Ibu nggak yakin menggunakan cairan yang misalkan mineral water atau sebagainya, boleh menggunakan NaCl, tapi harus menggunakan sabun cuci luka. Gitu. Untuk apa? Untuk membersihkan tadi, mengevakuasi
daripada kontaminasi bakteri di permukaan luka atau eksudat yang ada di dalamnya. Jadi boleh ya Pak ya, dengan sabun cuci luka, tapi pencuciannya NaCl gitu. Boleh. Iya, siap-siap. Terima kasih, Kalau sabun Ustaz. cuci luka itu udah pasti steril, Bu. Gitu. Iya, begitu. Siap. Nah, Oke. itu kita kan ada tuh Medcovazin sabun cuci luka. Itu yang memang sudah pabrikan ya, Bu, udah pabrikasi. Kan kita memang sekarang banyak tuh, Bu, sabun cuci luka ya, yang mungkin apa istilahnya dibuat sendiri oleh teman-teman perawatan luka. Nah, tapi ada yang membedakan kalau yang memang sudah punya izinnya, ya izin BPOM atau AKL, di situ kita udah melalui sistem fabrikasi. Jadi udah dibuatnya di pabrikan, ya pabrik besar seperti itu, yang pasti itu sangat terjaga kesterilannya. Gitu. Baik Pak Agung, terima kasih masukannya. Ya, sami-sami Bu. Oke, kita lanjut ke kasus Pak Debi lagi kayaknya. Boleh ditampilkan lagi Mbak Salva? Ini Pak Agung, di sini ada yang bertanya Pak. Oh iya, boleh. Ada pertanyaan dari Bu Intan. Di sini Bu Intan bertanya, kalau kemerahan seperti itu dikasih salut Medcovazin reguler akan mengelupas dan terdapat luka baru atau aman pada daerah yang merah itu Pak? Oke. Jadi kan kita lihat dulu nih, Bu, kenapa dia memerah? Karena tadi konsep awal jika lukanya ada luka akut, maka inflamasinya cukup hanya sampai berapa hari maksimal? 3 hari kan? Nah, berarti kalau misalkan kita selama 3 hari, itu kita biarkan aja nggak jadi masalah. Nah, masalahnya ini adalah kemerahannya itu udah sampai ke 9 hari. Gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya masih ada tanda-tanda inflamasi yang memanjang sampai dengan 9 hari. Kata Ibu tadi ya, kata Bu Endang. Sehingga tugas kita adalah memastikan bahwa inflamasinya bisa berkurang. Nah, cuma ketika misalkan kita berikan ointment ataupun mungkin gel, nah tugasnya adalah dia untuk melembabkan gitu kan. Selain menurunkan inflamasi untuk mengurangi merah dan infeksi tadi, dia juga melembabkan. Sehingga apa? Akibatnya, dengan melembabkan tersebut itu pasti terjadi adanya autolisis. Autolisis artinya apa? Ketika misalkan jaringan di permukaan luka atau jaringan luka tersebut sudah tidak sehat lagi, pasti itu akan dilisiskan. Gitu. Ya. Kalau misalkan masih utuh, masih kuat, masih sehat, itu dia akan bertahan jahitannya. Gitu. Tapi kalau misalkan itu sudah rusak, artinya sudah jelek jaringannya, gitu kan. Nah, itu pasti dia akan terautolisis. Sehingga bisa saja tadi jahitannya yang utuh tadi itu bisa breakdown, bisa kebuka gitu. Tanpa kita buka bisa aja kebuka. Kenapa? Karena jaringan penyangganya, si kulitnya tadi itu udah nggak sehat, udah nggak bisa dipertahankan lagi. Gitu. Jadi nggak masalah, Bu. Kalau luka akut yang sudah berubah menjadi kronis, kita memastikan bahwa segera kita selesaikan inflamasinya. Karena memanjang tadi. Ya, kemerahannya pasti berkurang, tapi ada resiko. Resikonya adalah kebuka. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke pasien dan keluarga inform konsen bahwa, Bu, nanti kemungkinan ini akan kebuka. Tapi kebukanya ketemu warna dasar luka merah, di mana luka siap untuk tumbuh kembali. Gitu. Jadi kemungkinan ada breakdown atau dehiscence. Tetapi tadi dengan ke depan harapannya luka menjadi naik gitu, terisi kembali oleh jaringan baru. Begitu, Bu. Terus ada lagi, Mbak Salva? Balik ke kasus tadi, Pak. Boleh, itu boleh. udah pas itu dikasih sama Medcovazin reguler. Sebenarnya mau dikasih Medcosilpor, tapi belum dapat barangnya, Pak. Oh, belum dapat. Mau beli Ya, di Pak. Shopee, dapat yang nggak asli kan, beli online-nya. Kalau beli online di Shopee di mana misal kan? Kalau Bengkulu siapa? Mbak Salva sekarang? Idram ya, Pak Idram. Pak Idram masih enggak, Mbak Salva? Idram masih, tapi lagi on off Pak. Oh, siapa yang bisa untuk menghandle Bengkulu? Lagi kosong Atau di kalau Bengkulu. atau kalau mungkin nanti bisa langsung ke link pembelian yang disediakan oleh
tim SLI ya Pak ya. Kita ada toko namanya Solusi Luka Indonesia, di mana itu bisa menyediakan juga Medcopazin Silver di situ. Ya, Mungkin mestinya nanti lupa linknya Medcopazin Silver dulu Pak ya, sebelum reguler kan kalau melihat Mm, dari tanya. Kalau melihat kondisi sekarang, makanya tadi Pak, kita kejar-kejaran. Pertama adalah perbaikan sistemik, KU-nya sudah harus bagus dulu. Pertama adalah gulanya terkontrol, kedua infeksinya. Makanya tadi kalau misalkan memungkinkan pasien untuk cek lab 1 ke laboratorium, cek lab dulu gitu ya. Untuk memastikan kondisi leukositnya sudah turun. Jadi kita agak tenang tuh. Yang kedua adalah sirkulasi darah, boleh dengan senam kaki, atau kalau misalkan memungkinkan menggunakan infrared, tapi kalau enggak cukup senam kaki saja misalnya. Terus yang ketiga ini Pak, kondisi infeksi yang harus ditangani segera ya, salah satunya menggunakan antimikrobial dressing. Nah, tadi kan udah dapat antibiotiknya tuh, tapi kita bantu juga dari antimikrobial dressing dari di lukanya. Iya. Gitu, salah satunya silver. Itu yang paling kuat sih Pak, kalau sejauh ini silver yang memang paling efektif. Gitu. Tapi harus inform konsen Pak, kalau misalkan untuk jari yang manis, ya jari manis itu kemungkinan sih bisa dipertahankan, tapi kemungkinan besarnya kemungkinan nggak bisa dipertahankan. Jadi harus Jadi dikasih kasih tahu. tahu sama pasiennya Pak. Mm-mm. Kita usahakan Ya, kita, kan untuk dipertahankan dulu. Kalau emang nggak Betul. bisa, Ya. gimana? Mm-mm. Nanti kita sambil mempersiapkan warna dasar luka, kan itu udah ada merahnya tuh sebagian Pak. Cuma kan di Ya Pak. bawah tuh masih banyak jaringan matinya, saya yakin kan. Makanya kenapa dia Iya, sampai masih. nembus sampai ke telapak bawah itu, karena memang di situ masih banyak eksudat ataupun juga slavnya yang dikontaminasi bakteri ini juga lumayan tinggi kayaknya. Itu Iya. makanya pada saat pencucian itu harus betul-betul bersih sih Pak. Itu Ya, yang di berpengaruh mata banget itu udah terhadap. mulai agak ada yang lubang, tapi belum sampai ke dalam, Pak. Belum sampai tembus mau keluar eksudatnya. Tapi udah mulai agak-agak mau lah kebuka. Tapi kalau misalkan dia memang mau bikin jalur baru Pak untuk Ya, mengeluarkan eksudat, nggak masalah. nggak masalah Pak ya. Ya, daripada ketahan di dalam kemudian nyebar ke atas, lebih baik keluar gitu kan. Ya. Makanya kalau pasiennya mau jalan, dia nggak apa-apa ditapakin aja kakinya. Nggak apa-apa Biar ditapakin Pak. biar eksudatnya nggak ketahan di dalam Pak, jadi kayak evakuasi. Aku kemarin kusuruh istirahatkan dulu kakinya Pak. Ya, tapi jangan terlalu ini juga, yang penting dia ada sesekali nginjek gitu. Ya, kalau Biar dia eksudatnya katanya keluar. kalau ke kamar mandi diinjakkan kakinya Pak. Kalau ke kamar mandi harus dibungkus Pak, harus pakai Ya, emang plastik. dibungkus pakai plastik. Mm-mm. Mm-mm. Boleh diinjakkan, boleh. Tapi dibantu kalau ada tongkat atau kruk gitu. Iya Yang Pak. enggak, tumpuannya biar nggak terlalu kuat di kaki. Iya Pak, siapa? Gitu sih Pak. Kalau untuk dressingnya udah betul nggak tadi Pak dikasih Udah lah Pak, udah. Paling dicuci itu aja, tambahannya harus menggunakan dulu kan? antimikrobial dressing. Di 2-3 minggu pertama ini Pak, harus ada antimikrobial silver gitu ya. Iya Pak. Untuk kita memastikan bahwa jumlah bakteri di permukaan luka itu berkurang. Iya Pak. Gitu. Siapa? Saya tuh Kalau khawatirnya luka bakar tadi sih, saya rasa sudah aman sih Pak. Kayaknya kunjungan kedua juga udah mulai kelihatan dia warna dasar lukanya ya. Karena kunjungan sebagian hanya kedua udah ada grade 2 sebagian. kayaknya. Iya, grade 2, grade 3 ini Pak, nggak terlalu dalam kayaknya. Ada Cukup pakai sebagian Medco aja Pak. yang dalam Pak. Ya, cukup pakai Medco aja kalau ini Pak. Ya udah dipakaikan Medcopazin. Mm-mm. Itulah, tapi kan kemarin tuh saya maunya pakai Melolin juga kan, tapi karena keuangan juga, jadi Oh, nggak usah. pakai kasa. Yang penting dia primerinya pakai Medco, di atasnya kasa pun nggak masalah sih Pak. Karena kan cukup luas juga ya. Iya. Sama satu lagi Pak, jangan lupa dokumentasikan, ini bagus kasusnya. Jadi nanti untuk menyampaikan bahwa perawatan luka bakar ini bisa menggunakan Medcopazin dan Ya. memang efektif gitu ya. Iya Pak. Terutama grade 1, grade 2. Udah kemarin dipoto, tapi bukan pakai HP aku, pakai HP istrinya moto kemarin Pak. Ya, Nanti aku kirimkan di grup-grup dan juga Pak.
Untuk Jadi nanti gini Pak, Bapak punya folder ini nggak per pasien gitu? belum, masih gabung-gabung. Ya, jadi nanti gini, setiap kali ada pasien, terutama tuh yang repot-repot kayak gini nih, Bapak bikin satu folder, namain, nanti pada saat kunjungan berikutnya ditambahin lagi gitu sampai betul-betul kelihatan tuh progresnya. Oh gitu Bang ya. Iya, agak Bagus pikiran. gitu. Jadi nanti takutnya Pak, ke depan misalnya Bapak jadi ada kegiatan ilmiah kayak misalkan conference segala macam kan itu bisa Bapak buatkan case study-nya, bisa Bapak Iya. presentasikan gitu kan. Ya, Pak. Karena pengalaman-pengalaman gini justru yang memang kita butuhkan gitu kan. Iya. Ya, harus rajin mendokumentasikan. Tulis nama segala macam, identiti pasien, kemudian regimen terapinya apa saja yang sudah didapat, perjalanannya, riwayat penyakitnya, gitu-gitu tuh. Kalau kita rajin untuk mendokumentasikan, jadi bahan kita untuk ke depan, Pak. Ya. Ya Pak, siapa nanti Itu aja sih pesan saya. foto. Iya. Pikiran bikin satu folder per pasien tuh Pak. Baru Iya, harus, Pak. tahu. Nanti sesekali Mbak Salva boleh kita adakan ini Mbak Salva apa tuh namanya reward kepada peserta di grup, siapa yang paling sering aktif dan paling sering hadir di kegiatan Mekopazin ini ya. Nanti kita kasih hadiah gitu ya Mbak Salva. Siap. Boleh banget, Pak. Gitu. Terima kasih untuk sharingnya, terutama Pak Debi dan juga Bu Endang ya hari ini yang banyak sekali kita berinteraksi. Nanti kalau misalkan masih ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan lagi, boleh di-share di grup ya. Nanti juga di agenda berikutnya masih ada bareng Bu Wida dan Pak Kana ya. Kita akan ketemu lagi di kegiatan Mekopazin Academy ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Salva. Baik, terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktunya untuk layanan konsultasi Mekopazin hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di layanan konsultasi Mekopazin di minggu depan, hari Selasa, insya Allah. Izin saya tutup Zoom hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih.